Para suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, sediakan payung sebelum hujan. Sediakan peluru secukupnya sebelum pergi menembak. Jangan sampai nanti di sana rampas senjatanya orang, pinjam pelurunya orang. Atau juga siapkan perlengkapan seperlunya sebelum Anda berburu, entah jaring, entah tombak, entah apa saja. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, hidup perlu persiapan. Hidup perlu perencanaan. Mau buat apapun perlu perencanaan, perlu agenda. Tanpa agenda kita hidup tidak tertib. Hidup menjadi tanpa persiapan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, khotbah hari ini khotbah tentang akhir zaman. Akhir zaman bagi kita adalah ketika kita meninggal. Masing-masing kita sesuai dengan waktu masing-masing. Tidak ada yang bisa menentukan bahwa saya mau meninggal nanti pada saat bulan purnama tahun depan. Saya mau meninggal saat masih tidur, saya mau meninggal saat sementara tugas dan sebagainya. Tidak ada. Tuhan yang meminta kita untuk berjaga-jaga, bersiap-siap. Maka ada banyak hal yang harusnya kita jaga, kita persiapkan, kita rencanakan. Semua perencanaan yang sudah kita buat, kita berusaha untuk jalankan supaya hidup ini menjadi lebih teratur, lebih tertib, lebih rapi. Anak-anak muda yang masih sekolah, Tri dan kawan-kawan, harus rencana bagaimana. Saya besok-besok saya mau jadi orang macam apa? Mau jadi pencuri? Mau jadi perampok? Mau jadi pengangguran? Semua ditentukan dari saat ini. Kalau orang lain 1 minggu sekolahnya 6 hari, engkau hanya sekolah 1 hari, ya besok-besok pasti ujung-ujungnya hanya jadi pengangguran. Kalau selama ini orang tua simpan uang, engkau tidak pernah tenang. Mata selalu menyala mau lihat ambil uang itu cepat-cepat. Begitu orang tua balik arah sedikit, langsung ambil. Tidak menyampaikan, mama saya butuh untuk beli jajan. Mama saya butuh beli bolpen untuk sekolah, beli buku dan sebagainya. Tidak pernah jujur, maka besok pasti akan anak menjadi orang pencuri. Karena sudah terbiasa dari kecil. Tidak biasa jujur, maka akan menjadi anak yang penipu. Karena dosa itu selalu bersifat lingkaran, siklus. Seperti roda, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Bulat dia. Maka bersiap-siap dari saat ini untuk belajar jujur, belajar tertib di sekolah, belajar menjadi orang tua yang juga tertib, tidak membiarkan anak-anak mencuri dari kecil-kecil walaupun 1.000 atau 2.000. Oh enggak apa-apa, dia hanya ambil 1.000. Ya hari ini 1.000 Bapak Ibu. Nanti minggu depan dia naikkan sedikit, 5.000. Oh enggak apa-apa, hanya 5.000. Bulan berikut dia naikkan sedikit lagi, 10.000. Karena apa? Selalu kita katakan tidak apa-apa. Bapak punya uang masih banyak, mama punya uang masih banyak. Sampai dia tingkatkan terus sampai 500.000, 1 juta, dia tidak akan beritahu lagi. Karena orang tua selalu beranggapan tidak apa-apa. Atau bahasa Inggrisnya no what. Kan tidak apa-apa toh, no what. Selalu bilang begitu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Akhirnya anak menjadi terbiasa. Siapkan payung sebelum hujan. Jangan nanti sampai anak sudah terlanjur menjadi penjahat, menjadi pencuri, menjadi penipu, baru kita menyesal. Artinya kita tidak siapkan payung kan. Selama dia masih kecil kita biarkan. Kita los saja dia. Maka itu kenapa Romo katakan
Kalau hari Minggu, orang tua harus membiasakan untuk sekurang-kurangnya ajak anak ke gereja, sehingga walaupun sibuk tanam, sibuk ngurus dan sebagainya, tetap ingat bahwa hari Minggu isi sedikit jiwanya anak-anak, hatinya anak-anak dengan ajaran-ajaran iman. Memang kita perlu makan, perlu minum, maka harus kerja ekstra keras. Sampai-sampai hari Minggu kita tidak misa. Yang sering kali Romo ganggu, apakah dengan kita hari Minggu sampai tidak misa, kita semakin menjadi lebih kaya? Ternyata sama saja. Kita masih tetap, aku masih seperti yang dulu, tetap miskin sampai selama-lamanya. Begitu kan? Tidak boleh. Kita harus ada perkembangan, ada perubahan. Maka kita harus menyanyi lagu, racun di tangan kirimu, madu di tangan kananmu. Sehingga artinya kita tahu membedakan mana yang racun, mana yang madu. Orang yang tidak pernah misa itu berarti tidak bisa membedakan bahwa hari Minggu itu penting sekali mengisi bekal-bekal rohani untuk kehidupan dirinya, kehidupan keluarga dan anak-anak. Penting sekali menyiapkan payung sebelum hujan. Hari Minggu kesempatan kita mengisi kembali tabung-tabung panah yang sudah kita pakai habis. Kita siapkan kembali bekal untuk berperang lagi selama seminggu. Berperang melawan apa? Melawan dunia ini dan keinginan-keinginannya. Maka kalau orang tidak misa, bagaimana dia bisa membekali dirinya dengan kekuatan rohani untuk melawan dunia ini? Tidak bisa. Kita tidak punya bekal lain selain Tuhan yang kita sembah. Sehingga kalau orang katakan, oh agama Katolik itu menyembah berhala karena mereka menyembah patung Bunda Maria. Kita tidak bisa melawan karena kita tidak tahu dasarnya. Kita tidak menyembah berhala, kita menghormati Bunda Maria. Sebagaimana Bapak Ibu, kita semua kan lahir dari seorang ibu kan? Tidak ada satu orang pun lahir dari batu, pohon, kayu, tidak ada kan? Kita begitu hormat dengan mama kita, apalagi Bunda Maria yang melahirkan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Tentu harus lebih kita hormati. Kita tidak menyembah, tapi kita menghormati. Mama kita yang tidak dipilih saja untuk melahirkan Yesus saja, kita begitu hormat. Mama kita omong, kita kadang sampai menangis karena rasa bersalah, berdosa kepada orang tua. Apalagi kepada Bunda Maria yang rela memberikan dirinya untuk melayani, menjadi hamba, menjadi orang beriman pertama, dengan mengatakan apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Dengan Maria kita belajar tentang bagaimana tidak menjadi orang yang selalu menyiarkan. Dia berkelahi dengan suaminya, sebentar saja Facebook penuh dengan curhatannya dia. Suami saya kurang ajar segala macam. Jadi suami yang tidak baik. Padahal setelah itu mereka masih hidup bersama. Suami tidak tahu karena tidak bisa buka Facebook. Istrinya kunci, pakai password. Istrinya pintar. Suami bodoh-bodoh, dia pikir baik-baik saja istrinya. Ternyata istrinya menyebarkan aibnya dia di mana-mana. Seluruh dunia tahu. Maka Bapak Ibu, tidak harus semua itu terjadi kalau kita bisa menyiapkan payung sebelum berkeluarga. Harus rencana baik-baik, pilih baik-baik. Selalu Romo katakan kepada mereka mau berpikir untuk cerai. Dulu waktu kamu pacaran tuh malam hari, gelap-gelap atau terang?
Hanya 1 malam atau 2 malam atau 3 malam atau bertahun-tahun kamu pacaran sehingga engkau tidak kenal orang ini. Ayo Romo, saya salah pilih. Anakmu berapa? 5. Salah pilih anak sampai 5 bagaimana? Kalau salah pilih 1 saja kah? Setelah kau menyesal merasa salah pilih itu mungkin hanya karena test drive in Ryan jadi. Hanya karena mau test drive atau tes mesin. Nah, itu hanya coba-coba. Tapi kalau sampai 5, 6 anak itu coba-coba bagaimana? Tidak bisa katakan salah pilih macam itu. Sediakan payung sebelum hujan. Berpikir secara matang, menyiapkan mentalmu, hatimu. Benarkah ini pilihan saya? Harus sungguh-sungguh mempertimbangkan. Kalau mau rencana mau punya anak 6 atau 7, bagaimana kita bisa menyekolahkan apa tidak? Itu juga bagian dari mempersiapkan payung itu. Misalnya masing-masing anak harus punya tabungan, walaupun tidak banyak. 50.000 setiap bulan untuk semua anak yang kita punya. Sampai dia SMA, saya yakin dia tidak akan kesulitan. Bapaknya tidak usahnya ingat beli rokok saja. Kalau rasa tabungan anak tidak cukup misalnya. Lalu mereka katakan, Romo juga isap rokok kok, Romo mau rokok. Benar, tapi Romo tidak ada istri anak. Kau ada istri anak. Beda kita. Romo tidak ada beban. Sama beli rokok mahal kek, terserah saya. Tapi Bapak Ibu, tabungan untuk anak sudah ada belum setiap bulan? 50.000 aja setiap bulan. Dari dia lahir. Dari dia lahir sampai dia kuliah, kamu tidak akan kesulitan. Itu menyediakan payung sebelum hujan. Hal-hal sederhana seperti ini. Itu bagian dari menata ekonomi keluarga. Menata ekonomi keluarga itu sama dengan mempersiapkan payung sebelum hujan. Jadi jangan berpikir bahwa kerajaan Allah tuh kapan kita mati supaya lihat kerajaan Allah. Oh orang bodoh. Kerajaan Allah itu dari saat ini. Siapkan semua. Kita bagaimana mempersiapkan itu supaya kita bahagia. Ketika ada kebahagiaan, disitulah kerajaan Allah itu. Ketika kamu bisa tertawa bersama anak yang sukses wisuda, anak yang sukses jadi tentara, jadi polisi, itulah kerajaan Allah. Nyata seperti itu. Ketika kita ada saudara kita yang kalau kekal, ada anak kita yang jadi Romo, anak kita yang sukses jadi PNS dan sebagainya, P3K dan sebagainya. Disitulah kerajaan Allah. Tapi untuk sampai pada tahap-tahap itu, semua kan harus lewat proses. Dan itu butuh dipersiapkan. Jangan sampai nanti anak mau bayar uang sekolah, kita stres. Oh dari mana nih? Anak saya sudah mau uang tidak ada. Padahal kita sudah tahu bahwa dia sekolah sekarang dari tingkat 1 nanti sampai sekarang akan sampai segini, butuh uang kurang lebih segini. Kan biasa dari awal kan sudah sekolah menjelaskan. Tapi karena dari kecil kita tidak tertib, tidak menyiapkan payung itu sebelum hujan. Tidak mempersiapkan payung itu sebelum anak-anak kita kuliah, anak-anak kita SMA. Sehingga akhirnya kita kebasahan, terlambat. Maka ketika kita banyak mengeluh mungkin Tuhan akan katakan apa? Terlambat sudah, kini kau mengeluh. Dari awal kau buat apa saja. Nah, mungkin Tuhan akan nyanyi seperti itu untuk kita. Artinya bahwa kita tidak mempersiapkan semua itu. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, sudahkah kita mempersiapkan payung sebelum hujan untuk seluruh hidup kita, termasuk sebelum kita meninggal, untuk masa depan anak-anak kita, masa depan keluarga kita, masa depan pasangan kita, ataukah kita belum mempersiapkannya? Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.